Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara mengatasi atau memecahkan jika ada suatu soal yang berhubungan dengan integral fungsi rasional yang mana yang melibatkan faktor linier tak berulang. Seperti contoh integral 1 per ax kuadrat tambah bx tambah c dx bisa dikatakan faktor linier tak berulang. Seperti contoh misalkan integral 1 x kuadrat tambah 3 tambah 2 tambah 2 dx. Dan cara mengintegralkan ini atau menyelesaikannya jika menggunakan cara substitusi ini bisa diselesaikan ataupun tidak bisa diselesaikan biasanya. Cara mengintegralkannya biasanya untuk mengintegralkan caranya yang pertama dapat diintegralkan 1 per x kuadrat tambah 3x tambah 2 tambah 2 dx sama dengan 1 per x kuadrat tambah 3x tambah 2 sama dengan sebelum kita menghasilkan ini kita harus tahu caranya bagaimana. Hasilnya kok bisa seperti ini, maka hasil dari penyelesaian berikutnya x kuadrat kita ambil dari x kuadrat tambah 3x plus 2 sama dengan x dalam kurung x tambah 2 dan dalam kurung x tambah 1. Setelah kita dapatkan seperti ini, kita uraikan. Maka setelah itu kita uraikan saja. Hasilnya di sini x tambah 2 tambah x tambah 1. Kalau kita tidak tahu berapa pembilangnya, maka kita tidak tahu pembilangnya. Kita misalkan saja. Misalkan yang pertama a tambah b. Kan ini biasanya terjadi di penjumlahan pelajaran biasanya sama untuk penyelesaiannya. Terus sama dengan x sama dengan a dalam kurung x tambah 1 dalam kurung x b tambah x tambah 1 dalam kurung per x tambah 2 dalam kurung x dalam kurung ataupun bisa dikatakan dikali x tambah 1. Baik, kita lanjutkan lagi. AX ditambah dengan A ditambah BX ditambah 2B. Maka setelah itu kita per x tambah 2 dalam kurung atau bisa dikatakan dikali x tambah 1. Berarti sama dengan kita berlakukan sifat asosiatif atau biasa dikatakan pengelompokan dan diketemukan hasilnya AX tambah BX dalam kurung tambah A tambah 2B, itu bisa dikalikan per
X tambah 2 dan X tambah 1 sama dengan yang sama-sama ada X nya, maka kita akan faktorkan. Ini A tambah B terus dikali X ditambah A tambah 2B per X tambah 2 tambah 1. Jika tadi yang di soal atau kita yang buat soal tadi, kita tulis kembali 1 per X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ini sama halnya, yang mana artinya sebelah kiri dari sama dengan ini hasilnya maka yang sebelah kiri ini hasilnya sama dengan sebelah kanan sebenarnya. Maka jika pembilangnya 1, hasilnya dari sebelah kanan, maka hasilnya harus 1 juga. Maka yang di sebelah kanan hasilnya juga harus sama. Tugas kita kan sebenarnya hanya harus menyamakan. Jika ini 1, yang di sebelah kanan, maka X tambah 2 tambah X tambah B itu kan tidak sama, maka kita atau tugas kita adalah menyamakan. Yang sebelah kiri, di sebelah kiri itu tidak ada X, maka artinya harus ada dibuat X. Kalau tidak ada X, maka artinya bisa dikatakan 0. Ini sebenarnya 0 ditambah X, bukan 0X tambah 1 sebenarnya. Maka kita jadikan 1 aja. Maka sudah kita lihat hasilnya 0X tambah yang di sebelah kanan ada A tambah B, X tambah A tambah, itu sama dengan hasilnya 1. Itu sama dengan berikutnya sama halnya A tambah B sama dengan 0. Di sebelah kiri kan ada satu konstanta. Itu sama halnya artinya A tambah 2B sama dengan 1. Terus kita eliminasi saja sebenarnya. Yang ambil dari tadi yang bagian B, A tambah B sama dengan 0 min B sama dengan 1, A sama dengan min 1. Kita peroleh nilai 1. Kita kembalikan lagi ke soal. Kita ingat bahwa artinya integral dari 1 per AX kuadrat berapa tadi? X kuadrat tambah 3X tambah 2 dx itu sama dengan integral dari A per tambah 2 dx ditambah integral dari B per X tambah 1 dx. Oke, kita lanjut pengerjaan kita. Maka setelah kita mendapatkan nilai A dan B nya, kita langsung substitusikan saja integral dari min 1 per X tambah 2 dx
dx tambah integral 1 per x tambah 1 dx. Dx sama dengan integral 1x tambah 2 dx ditambah integral 1x tambah 1 dx. Berarti sama dengan hasilnya min x tambah 2 ditambah dengan 2 x dikali x ditambah 1 ditambah c. Sebenarnya ini bisa disederhanakan lagi, tapi untuk mempersingkat kita sebenarnya ini sudah tidak bisa dikatakan benar, sudah bisa lanjutkan, akan tetapi sebenarnya bisa disederhanakan lagi. Ya udah, kita tidak usah melanjutkan saja. Untuk soal berikutnya yaitu kita soal yang kedua. Baik, setelah kita menemukan dari sini, kita lanjutkan, maka diperoleh hasilnya 2x tambah 4 per x pangkat 3 min 2x per 2 sampai selesai. Setelah itu kita cari fungsi penyebutnya, maka kita cari berikutnya. Yakni penyebutnya kita 2 kan x nya 0, maka diperoleh base min 2. Jika x nya 2, maka diperoleh hasilnya c sama dengan 2. Kita kan belum mengetahui nilai a. Yang paling mudah dari titik A, kita mengetahui yang paling mudah dari titik A itu berapa. Kita dari ini, maka kita A nya itu ketika ketemu ya bahwasanya A itu hasilnya 2. A itu sama dengan 2. Terus setelah itu kita akan mengetahui hasilnya dari 2x tambah 4, integral parsialnya itu 2x tambah 4 x pangkat 3 min 2x kuadrat. Dan setelah itu maka langkah berikutnya kita integralkan yang sudah ada. Udah bentuknya seperti ini kan, biasanya lebih mudah. Maka diperoleh 2x min 2 per min 1 x min 1 tambah 2 x min 2 tambah 3 dan sama dengan 2 x tambah 2 per 5 x min 2 tambah c. Ini penjelasan mengenai dari contoh soal yang kedua. Sebenarnya setelah kita mengetahui dari awal integral parsial, kita tinggal mengintegralkan saja di bagian belakangnya itu seperti pada umumnya. Mungkin itu saja yang bisa
disampaikan dari penyelesaian beberapa soal yang telah kita kerjakan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata kurang jelas ataupun dari segi penyampaian kurang memadai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.